Hello Brovers, dari sekian banyaknya trailer ataupun teaser yang diputar di San Diego Comic Con 2022 yang kemarin, gue bener-bener kebawa hype banget sama nih teaser. Ya, ini Black Panther Wakanda Forever dari segi sinematografi, tone warna, visual effect, sampai ke aspek seperti OST teaser itu menurut gue paling stunning banget dari semua teaser yang ada di San Diego Comic Con, asli sumpah. Terutama visual effect-nya dari teaser ini udah luar biasa ciamik cuy, bener-bener jauh beda dengan VFX Phase 4 kemarin gitu yang najong parah gitu ya kak. Ini bener-bener sekelas Eternals punya cuy. Karena memang visual effects-nya itu kan kalau nggak salah ngambil tim dari Avatar 2. Jadi wajar mungkin ada beberapa kesamaan-kesamaan, entah itu tone warna, entah itu color grading dan lain sebagainya lah ya. Sutradaranya masih sama, yaitu Ryan Coogler yang emang udah spesialis bikin film-film yang sangat mengaduk emosi para penonton. VFX di film ini bagus karena ya itu tadi ya yang gue bilang itu ya, timnya ini bukan tim Marvel Studio, ini tim Avatar 2 gitu cuy. Jadi wajar lah ya ada peningkatan kualitas yang sangat signifikan sekali di film ini. Kali ini kita akan breakdown detail scene per scene teaser Black Panther Wakanda Forever. Ikuzo, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita gaskan, ini dia. Welcome back to Clip on X Breakdown. Teaser dibuka dengan sinematografi yang ciamik parah dibarengin dengan lagu cover No Woman No Cry dari Bob Marley. Lagu aslinya dari Bob Marley ya, cuman ini yang cover bukan. Dari shot-shotnya ini udah jelas banget ini mengkonfirmasi bahwa tidak ada recast di film ini. T'Challa fix dikisahkan meninggal dunia. Adegan diawali dengan diperlihatkannya Nakia yang sedang berada di tepi pantai menatap matahari terbit. Dia sepertinya berada di sebuah tempat yang kuat diduga itu adalah tempatnya Namor mungkin ya, karena di belakangnya itu kayak ada bangunan suku Maya atau Aztec gitulah ya, yang dimana Namor sendiri kan bakal dirubah oleh Marvel Studio yang tadinya bangsa Atlanteans jadi diganti suku Aztec atau suku Maya, ya gitu-gitulah, percampuran gitu untuk menghindari kesamaan dari segi origin story Aquaman. Nama tempat atau markasnya Namor itu katanya sih jadi Tlalocan, yang memang nama itu terinspirasi dari suku Aztec. Tapi ada elemen-elemen suku Mayanya juga ternyata. Oke sih, no comment lah gua. Kalau soal origin story, banyak kok origin story yang diubah sama Marvel Studio, tapi ternyata jadinya malah makin menarik gitu. Jadi kita percayakan aja lah ya sama Om Kevin, kalau soal origin story udah percayain aja. Dia emang udah biasa lah bikin film kontinuitas. Scene berikutnya kita diperlihatkan Okoye yang mengantar Ramonda ke sebuah ruangan. Masih belum jelas Okoye mengantar kemana, tapi banyak yang berteori ini adalah detik-detik T'Challa dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit. Ya, jadi dikisahkan T'Challa itu meninggal karena penyakit, bukan dibunuh oleh musuh. Karena kalau dibunuh oleh musuh tuh kayak terlalu dipaksakan gitu kan. Cuman kalau misalkan dia meninggalnya dikisahkan karena penyakit gitu, mungkin itu jauh lebih relate gitu cuy. Berita tersebut berdasarkan beberapa bocoran yang memang sempat menjadi perbincangan hangat minggu ini soal bagaimana nasibnya T'Challa. Kini tahta Wakanda ini diisi oleh Ramonda, ibu dari T'Challa dan Shuri. Mungkin di sini Shuri masih terlalu muda untuk menjadi seorang pemimpin, makanya Ramonda lah yang kini menggantikan tahta T'Challa. Kemudian kita diperlihatkan sebuah adegan yang sepertinya ini adalah penghormatan khusus atau funeral dari T'Challa yang sudah meninggal. Di sini kalau kita perhatikan semua warga menggunakan baju beat lewat, lagi keren anjing adegannya. Di sini kalau kita perhatikan semua warga menggunakan baju berwarna putih yang ternyata memiliki makna filosofis kesederhanaan, kemurnian, tidak bersalah dan kesempurnaan. Dari adegan ini kita bisa lihat bahwa Shuri benar-benar merasa sangat kehilangan sekali. Hingga title Marvel Studio pun berwarna putih yang terukir di jalur yang dilalui Ramonda dan Shuri. Scene berikutnya memperlihatkan Okoye yang baru sampai di sebuah tempat. Mungkin ini adalah pemakaman dari T'Challanya, karena dari ekspresi Okoye pun kayak membendung air mata. Jadi ya mungkin ini masih berkabung gitu lah ya atas kepergian T'Challa.
Begitu adegan berikutnya, nada dari OST semakin naik dan liriknya juga menyesuaikan dengan sinematografinya. Liriknya kalau diterjemahkan seperti ini: sepanjang jalan di masa depan yang hebat ini, kamu tidak bisa melupakan masa lalumu, jadi keringkan air matamu, kataku. Nah, pada lirik ini terucap, diperlihatkan Ramonda yang berada di tepi pantai dan berusaha untuk mengikhlaskan kepergian dari T'Challa atau Chadwick Boseman. Begitu juga dengan Shuri yang berada di tepi pantai saat matahari terbenam. Ini tuh shot angle-nya tuh pas banget cuy di adegan Shuri. Bener-bener bikin merinding banget cuy sampai tulang. Adegan berlanjut diperlihatkan seorang wanita yang melahirkan di dalam air. Kalau kita perhatikan lagi, sepertinya ini berada di Tlalocan atau Atlantis, tempat asalnya Namor. Ternyata markasnya Namor itu lebih tradisional gitu cuy daripada Aquaman ya. Aquaman kalau nggak salah udah agak maju gitu cuy teknologinya. Bayi yang dilahirkan wanita ini juga mempunyai sayap kecil di kakinya, yang mana sayap ini sudah menjadi konfirmasi bahwa ini adalah scene origin story Namor saat pertama kali lahir ke dunia. Baru deh diperlihatkan Namor yang sudah dewasa, yang kini menggunakan full armornya lengkap dengan atribut di kepalanya seperti layaknya adat suku Aztec ataupun Maya di desa mereka atau di ras mereka atau di tempat mereka itu yang disebut Tlalocan atau Atlantis lah ya. Suit dari Namor sendiri 100% sama seperti bocoran sebelumnya, di mana Namor itu memang sudah fix tidak ada referensi ke arah Atlantis sama sekali, tapi ya itu tadi Aztec, Tlalocan ataupun Maya ataupun yang lainnya itulah ya. Kita juga diperlihatkan para pasukan Namor yang mengendarai paus bungkuk untuk menuju suatu tempat. Dari latar waktunya sepertinya ini terjadi di siang hari karena bagian atasnya itu kan kayak terang banget gitu ya. Kemudian diperlihatkan sebuah kapal yang ingin disergap oleh puluhan pasukan khusus yang masih belum jelas ini adalah organisasi apa. Bisa saja itu justru DODC, bisa juga yang lainnya. Namun kalaupun DODC, setahu gue ya, walaupun dia rada-rada ngeselin gitu ya, tapi dia itu kalau menjalankan tugas ya harus ada yang nge-trigger dulu gitu cuy. Namanya aja kan Department of Damage Control gitu. Sedangkan ini kayaknya sih nggak ada kekacauan gitu ya. Justru mereka yang bikin situasi kacau. Anyway, ini 100% sama seperti yang ada di bocoran sebelumnya karena ada plot yang nanti menghubungkan konflik Wakanda dengan Tlalocan atau Atlantis yang dipimpin oleh Namor. Jadi pada bocoran itu memang tertulis bahwa Riri Williams dan juga salah satu karakter yang diperankan oleh aktris Lake Bell itu mengeksplor lautan untuk mencari sebuah barang yang terbuat dari vibranium. Hal ini berkat Riri Williams yang membuat sebuah alat yang dapat mendeteksi zat vibranium. Jadi ini ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya bocorannya tuh kemarin. Aduh, gue udah baca lagi. Aduh, ternyata 100% bener cuy, semuanya keluar di teaser. Semoga aja itu bocoran yang kemarin gue baca ada yang salah ya. Oke, balik lagi ke adegan yang tadi dimana kita bisa melihat detail suit yang akan dikenakan oleh Riri Williams dan Lake Bell untuk menelusuri lautan di sekitar kapal dalam misi pencarian vibranium. Hal inilah yang sepertinya jadi trigger perang dengan Namor karena barang itu ada kaitannya dengan Tlalocan atau Atlantis. Kita juga bisa lihat kelompok pasukan khusus ini memaksa orang-orang Wakanda untuk mengakses sesuatu. Entah ini berada di kapal itu atau beda tempat ya. Tapi yang jelas kelompok pasukan khusus itu juga mengincar vibranium. Kemudian kita diperlihatkan tahta Wakanda yang sudah tenggelam dan terbakar. Ini berarti si Namor melakukan penyerangan gitu cuy. Gelo tuh sih. Wakanda bisa dibikin tenggelam gitu anjir. Kan kalau nggak salah Wakanda yang bagian istananya itu kan dataran tinggi ya kalau nggak salah. Tapi si Namor bisa tenggelamin cuy. Berarti Doi udah level atas gitu cuy ninjutsunya. Udah kelas Tobirama Senju punya gitu maksud gue. Kalau kita perhatikan di sini Shuri masih menggunakan baju putih yang sama seperti yang ia kenakan di penghormatan terakhir T'Challa. Yang berarti adegan ini sebenarnya tidak jauh dari acara tersebut. Dan yang jadi pertanyaan kemana Ramonda? Karena kan ada rumor kalau ini adalah film terakhirnya Ramonda. Banyak yang beranggapan bahwa Ramonda akan tewas juga di film ini. Bisa jadi ini ada kaitannya dengan negeri Wakanda yang direndam oleh Namor. Scene berlanjut pada pertemuan Shuri dengan Riri Williams yang mana sosok Riri Williams ini ternyata adalah teman baiknya Shuri. Jadi jangan salah kalau nanti Riri Williams itu nggak bakal ada
origin soal kenapa dia sangat cerdas dan lain-lain sebagainya, kayaknya nggak ada cuy, karena lingkungan pertemanannya aja sekelas Yuri cuy. Jadi ya udahlah ya gitu, ini bocah pinter gitu. Kemudian diperlihatkan secara ofisial origin story dari Namor yang masih kecil. Kalau kita lihat di depannya itu ada sebuah rumah yang terbakar, dan kiri kanannya Namor itu ada bangsanya yang mana berbeda dengan Namor ya. Kalau Namor itu kayak setengah gen manusia kan, jadinya nggak berubah biru. Nanti gue jelasin di akhir kenapa si Namor beda sendiri. Kemudian kita diperlihatkan Namor yang sudah dewasa lengkap dengan kolor hijau kematiannya. Bertahun-tahun gak ganti kolor, anjir sih Eta, suram gitu. Dari adegan ini kita bisa lihat kalau tempat tinggal Namor itu sepertinya ada dua, yang markas di dalam air yang sempat kita lihat di scene sebelumnya, sama tempat yang di pinggir pantai. Adegan berlanjut pada pesawat Wakanda yang datang ke markas suku Jabari untuk menghadap sosok M'Baku. Kita pun diperlihatkan M'Baku yang sedang menatap ke atas. Di sini gua ada teori kalau adegan yang ini tuh sebenarnya beda tempat cuy. Ini udah beda lagi karena ada refleksi warna biru. Sedangkan di markas si M'Baku ini kagak ada elemen-elemen warna biru gitu cuy. Yang berarti si M'Baku ini mungkin sedang berada di sebuah kapal selam yang mana dia merasa terkagum-kagum dengan apa yang baru saja ia lihat. Kita juga lihat di lokasi yang sama ada pasukan khusus yang dipimpin oleh Okoye. Masih belum jelas ini berada di mana, tapi kemungkinan besarnya mereka berada di markasnya Namor. Kemudian diperlihatkan Nakia yang punya hairstyle baru gitu ya, gimbal-gimbal skui gitu. Adegan dilanjut dengan diperlihatkannya Ramonda yang menghadiri sebuah pertemuan penting PBB di luar Wakanda karena ada logo PBB di situ. Mungkin ini jadi salah satu adegan dari Ramonda yang sangat emosional karena di adegan ini sepertinya Ramonda akan mengumumkan soal kematian putranya yaitu T'Challa. Dialognya Ramonda di sini keren banget feelnya. Jadi dia bilang kalau dia itu ratu paling kuat atau paling tabah karena semua keluarganya udah meninggal, tinggal dia berdua doang sama putrinya Shuri. Kalimat ini dia lontarkan saat berada di singgasana Wakanda. Adapun adegan yang memperlihatkan mural T'Challa yang berada di upacara penghormatan terakhir. Kemudian kita diperlihatkan secara ofisial yaitu ras Homo Mermanus atau kalau di komiknya disebutnya ya Atlanteans. Kayaknya fix di sini nggak ada singgungan ke arah sana ya, mengingat emang menghindari kesamaan cerita dari Aquaman yang rilisnya mungkin berdekatan dengan Black Panther Wakanda Forever. Di adegan ini yang berada di tengah itu adalah Namora, yaitu sepupu perempuannya si Namor, sedangkan di sebelah kanannya Namora itu masih belum jelas tapi kuat diduga dia adalah Atuma. Kalau diperhatikan tempat mereka berada terlihat sama seperti tempat yang dikunjungi oleh Agent Ross. Bedanya kalau Agent Ross datangnya kayak siang bolong gitu cuy. Kemudian kita diperlihatkan scene callback dari Riri Williams yang menempa lempengan besi seperti layaknya Tony Stark di film Iron Man pertama. Menurut bocoran yang beredar, Riri Williams ini memang akan membuat suit pertamanya sama kayak si Tony Stark, yaitu dengan barang rongsokan. Kita juga bisa lihat besi yang ditempa oleh Riri Williams itu berbentuk love yang menjadi asal-usul bentuk arc reactor yang ada di dada Riri Williams dan akhirnya mempunyai julukan Ironheart. Kemudian kita diperlihatkan secara ofisial bentuk Namor full body lengkap dengan kolor kematiannya. Di sini bisa kita lihat gitu ya, di kakinya tuh udah ada sayap kecil yang emang jadi konfirmasi ya bahwa bayi yang tadi diperlihatkan baru lahir itu yaitu Namor gitu cuy. Jadi bakalan ada flashbacknya cuy nanti. Bagus sih sebenarnya, biar nggak kayak Gore ataupun beberapa film Marvel yang kemarin gitu ya, yang villainnya teh kurang dieksplor gitu. Kalau kita lihat si Namor ini santuy parah padahal pesawat Wakanda sudah menyerang. Bisa jadi ini adalah penyerangan balik Wakanda setelah diserang oleh Namor pakai tsunami. Kita juga diperlihatkan si M'Baku yang solo majuin Namor dengan barbarnya. Kalau kita lihat bajunya si M'Baku ini terlihat sama seperti yang ia gunakan pada adegan sebelumnya. Yang mungkin ini jadi konfirmasi bahwa M'Baku memang melihat markas Namor Telalokan yang di bawah laut. Kemudian kita diperlihatkan sebuah pemberontakan yang terjadi di Wakanda, lebih tepatnya di malam hari. Ini jelas-jelas bisa saja berhubungan gitu ya dengan terbakarnya singgasana Raja Wakanda yang ada di scene sebelumnya.
Berikutnya kita diperlihatkan satu tokoh yang bernama Anika. Katanya si Anika ini bakal jadi LGBTQ HD plusnya Okoye cuy. Nah, dia ini bersama para pasukan Okoye dan suku Jabari sedang menghadapi sesuatu. Terlihat di sini mereka sedang berada di atas kapal besar. Kita juga diperlihatkan Namor yang sedang berada di sebuah tempat, mungkin ini markasnya ya. Dan dia sedang melihat lukisan di dinding dengan gaya suku-suku Maya gitu cuy. Padahal dari tadi referensinya ke arah Aztec ya. Mungkin ini kolaborasi ya antara suku Aztec dan juga suku Maya digabungin gitu cuy. Kemungkinan besarnya ini adalah dewa yang disembah oleh para suku, si sukunya Namor ini ya, Tlalocan mungkin atau mungkin Maya gitu, kita nggak tahu lah ya. Kalau suku Wakanda itu kan kalau nggak salah punya dewa yang namanya itu Bas. Suku Jabari itu dewanya Hanuman. Nah sekarang kita diperkenalkan dewanya Namor gitu. Dan semua ngumpul gitu anjing sama Zeus jalan. Kita juga diperlihatkan salah satu pasukan Tlalocan yang menyerang salah satu kapal penyelam. Adegan disambung dengan tenggelamnya Wakanda dilanda tsunami atau tidal wave kiriman dari si kolor hijau, siapa lagi. Scene berikutnya memperlihatkan Okoye yang berhadapan dengan 3 orang suku Tlalocan karena dia berada di tempat yang sama saat Atuma, Namora, dan beberapa anggota tiba di daratan pada malam hari. Kemudian ada aksi kejar-kejaran juga cuy, karena ini mungkin ngambil template dari film Black Panther sebelumnya ya, yang ada kejar-kejaran juga cuy. Dan ini pakai American Muscle, anjay keren sih. Kita juga diperlihatkan secara ofisial penampakan wajah Namor yang diperankan oleh Tenoch Huerta. Terlihat di sini Namor tuh udah pakai full armornya gitu ya. Jadi mungkin dia pakai kolor hijau tuh ya emang lagi sans ngecil aja gitu cuy. Kalau udah di singgah sana raja ya dia pakai full atribut armornya gitu. Kita juga diperlihatkan Shuri yang menangis. Di sini dari tangisannya kayaknya ini kematiannya Ramonda ya mungkin. Jadi nanti Shuri benar-benar sebatang kara cuy berarti. Karena kita bisa lihat di sini dia juga kayak basah kuyup gitu cuy. Mungkin ini di saat Namor menyerang Wakanda pakai tidal wave ya. Kita juga diperlihatkan pasukan Okoye yang menghajar semua pasukan khusus yang mengambil alih beberapa teknologi Wakanda serta vibranium. Baru deh kita diperlihatkan secara ofisial singgasana dari Tlalocan atau Homo Mermanus atau Atlanteans atau apalah itulah ya nanti. Di sini ada 2 orang yang sujud saat Namor berada di singgasana. Di situ juga ada rahang hiu megalodon anjir. Sedan itu ya Namor ini. Kita juga diperlihatkan sekumpulan pasukan Namor yang sepertinya mengerubungi sebuah kapal besar yang kuat diduga ini adalah kapal yang sama yang ada di awal trailer tadi, teaser tadi. Baru deh kita diperlihatkan pasukan Okoye yang menghadapi pasukan Namor yang hendak memanjat ke atas kapal. Baru deh The New Black Panther-nya diperlihatkan akhirnya. Kita masih belum tahu nih sosok pemegang tahta Black Panther ini siapa. Terlebih lagi benih obat kuatnya itu kan kalau nggak salah udah nggak ada cuy. Terakhir tuh dipakai sama T'Challa buat hidup lagi akibat pertarungan dengan Killmonger. Nah sisanya itu kan udah dibakar gitu kan semuanya sama Killmonger. Jadi kayaknya udah nggak ada lagi nih. Nah ini kenapa nih orang bisa pakai suit Black Panther gitu kan. Sebenarnya suitnya sih bisa, cuman kan kemampuan strongestnya, kecepatannya segala macam manusia biasa punya gitu. So itu tadi adalah breakdown tipis-tipis dari teaser pertama Black Panther Wakanda Forever yang akan dirilis bulan November. Sekarang kita masuk ke breakdown origin story dari beberapa karakter dan juga misteri-misteri yang ternyata ada di dalam teaser ini. Penjelasan pertama kita mulai dari sosok Namor yang udah diubah total asal-usulnya, dimana dia tidak akan disebut berasal dari Atlanteans. Walaupun masih sama nama rasnya yaitu Homo Mermanus, tapi sepertinya Marvel Studio benar-benar mengubahnya jadi percampuran suku Aztec Maya gitu agar menghindari kesamaan dengan studio sebelah yang udah lebih dulu memperkenalkan Mermaid Man versi doi. Namor sendiri pertama kali memulai debutnya di komik Motion Picture Funnies Weekly tahun 1939. Gelo udah tua juga ya karakternya. Namor ini berbeda dari semua teman-temannya cuy. Dia bisa dikategorikan sebagai anak yang sangat spesial bagi kaumnya, bahkan bagi Profesor Charles Xavier. Dia adalah anak spesial cuy ceritanya.
Jadi asal-usulnya dulu ada sebuah pelaut bernama Leonard Mackenzie. Dia ini sedang berusaha untuk nge-recover vibranium di Laut Antartika. Nah, si Mackenzie ini tanpa sengaja bertemu dengan gadis cantik yang bernama Van. Faktanya, Van ini adalah putri dari Atlanteans yang diperintahkan oleh ayahnya yang bernama Emperor Takor untuk memeriksa ledakan di daratan. Namun bukannya menjalankan perintah ayahnya, putri Van ini malah jatuh cinta dengan Mackenzie dan mempunyai seorang anak yang nanti anak ini adalah Namor. Mengetahui berita ini, Emperor Takor memerintahkan para pasukannya membawa balik putri Van. Hingga akhirnya Mackenzie tewas pada insiden ini. Putri Van pun pulang ke Atlantis dengan kondisi hamil. Setelah lahir, anak ini diberi Namor, yaitu makhluk setengah manusia setengah Atlanteans pertama di bumi. Akibat persilangan antara Homo sapiens atau manusia dengan Homo mermanus atau Atlanteans, Namor ini mempunyai sayap di kakinya. Dari mutasi alami itulah Namor resmi disebut mutan oleh Charles Xavier. Bahkan menurut Charles Xavier ini, Namor jauh lebih spesial dari mutan yang lainnya karena dia itu ya mutasinya tuh alami cuy gitu. Kemampuan pertama dari sosok Namor ini adalah dia ini amfibi. Berbeda dengan Atlanteans yang lain, dia bisa bernapas di daratan dan di lautan. Sedangkan Atlanteans yang lain atau Homo mermanus yang lain, mereka akan butuh alat bantu bernapas jika harus ke daratan. Kelebihan yang sangat menonjol dari Namor adalah dari fisiknya dia yang sama seperti manusia. Hanya beda di kakinya doang yang ada sayapnya dan kupingnya yang agak memanjang. Jika Atlanteans yang lain, mereka akan berubah warnanya kulitnya gitu ya menjadi biru jika mereka keluar dari lautan. Sedangkan jika mereka di dalam air, wujud mereka akan sama seperti manusia pada umumnya dengan kulit kuning langsat atau sawo mateng. Jadi bentuknya tuh terbalik gitu ya cuy antara Namor dengan kaumnya. Kemampuan Namor berikutnya adalah superhuman strength. Dia itu kebal peluru dan kebal terhadap serangan fisik apapun. Ia juga mempunyai power di atas manusia normal ataupun Atlanteans normal gitu ya. Makanya dia jadi sangat dihormati gitu ya selain dia ini adalah keturunan bangsawan. Kemampuan berikutnya ada aquatic healing, di mana Namor dapat menyembuhkan berbagai macam luka hanya dalam hitungan detik jika ia berada di dalam air. Namun walaupun begitu, ketika ia berada di daratan, ia juga tetap bisa menyembuhkan lukanya sendiri tapi dalam jangka waktu yang tidak secepat di air gitu. Jadi kalau misalkan dia ditembak tapi di dalam air gitu, pelurunya bisa keluar lagi cuy dan langsung nge-healing cepat. Kemampuan berikutnya, ia bisa menyerap radiasi. Dia juga berumur panjang lebih dari 100 tahun dan bisa saja Namor sudah eksis jauh sebelum ada Avengers. Dan adegan kelahiran Namor ini berada di timeline perang dunia, bisa aja kayak gitu. Dia juga bisa aquatic telepati yang sama kayak Aquaman dan juga The Deep ya kalau kalian nonton The Boys. Dua kemampuan terakhir menurut gue yang paling edan sih, yaitu dia bisa terbang karena mutasi gennya yang menghasilkan sayap kecil di kakinya. Terus juga dia bisa ninjutsu Suiton, di mana dia bisa menciptakan tsunami ataupun tidal wave dengan ukuran tak terkira. Kekuatan inilah yang dapat menghancurkan Wakanda nanti. Detail berikutnya adalah misteri siapa sosok The New Black Panther yang one by one dengan Namor di tepi pantai. Apakah itu M'Baku atau Shuri atau Killmonger? Kalau dilihat dari posturnya sih ini kayaknya bukan tubuh wanita ya, tapi ini bukan tubuh M'Baku juga gitu sebenarnya. Di komik Shuri memang sempat menjadi Black Panther juga, cuman ya nggak selamanya jadi Black Panther gitu, cuma sementara aja. Mungkin tujuan pihak studio membuat Shuri jadi Black Panther misalkan ya ini hanya sebatas sementara aja gitu sampai akhirnya nanti ada karakter yang cocok untuk jadi the next Black Panther. Tapi bang, itu kan badannya nggak kayak Shuri bang, itu kan badannya agak keker gitu. Masa lu nggak inget sih ototnya si Mike Titor, Jane Foster pakai visual effect ternyata. Jadi everything is possible untuk MCU sekarang cuy. Kalau M'Baku sih menurut gue kayaknya nggak mungkin ya. Soalnya M'Baku sendiri kan kalau nggak salah one by one juga cuy sama Namor di scene sebelumnya gitu. Berarti ini Black Panther-nya ini baru gitu, memang bukan M'Baku.
Terlebih lagi posturnya memang bukan Mbaku cuy, kayak Mbaku tuh badannya tinggi gede, ini tuh kayak agak sedikit ramping dari Mbaku tapi nggak sekecil Shuri gitu. Kalau gue sih ini mikirnya nggak tahu kenapa ya Shuri cuman pakai CGI aja, jadi kayak kelihatan lebih kekar. Detail berikutnya ada Atuma. Atuma ini merupakan suku Skarka dari ras Homo Mermanus atau Atlanteans, di mana sukunya itu sebenarnya itu bisa dibilang sering kena masalah pemberontakan. Begitu juga dengan Atuma yang merasa tidak terima dirinya harus dipimpin oleh Namor yang hybrid dari manusia. Maka dari itu Atuma harusnya menjadi villain di film ini. Terlebih lagi Atuma ini menurut gua mirip kayak Killmonger gitu ya, cuman versi Atlantias. Bisa jadi salah satu penyebab para pemerintah itu mengetahui bahan vibranium ada di Atlantis atau Telalokan karena Atuma membocorkan informasi tersebut ke orang luar, bisa jadi kayak gitu, dan akhirnya memicu peperangan antara Wakanda dan juga Atlanteans. Dari situlah mungkin rencana Atuma berjalan, karena jika ia nekat melawan paksa secara barbar, Namor sudah jelas jauh lebih kuat darinya, apalagi Namor itu kebal terhadap apapun. Jadi sudah semestinya Atuma menjalankan rencana bejatnya itu baru mengambil alih tahta Raja Atlantis. So itu tadi adalah breakdown detail dari official teaser Black Panther Wakanda Forever. Sejauh ini teaser sama persis sih seperti yang ada di bocoran. Hati-hati nih yang udah baca, hati-hati aja, takutnya malah nggak surprise cuy. Soalnya dari kemarin Multiverse of Madness sama No Way Home itu semua awalnya kan dari bocoran plot cerita yang orang-orang bilang alah ini bohongan, terus akhirnya makin lama makin terkonfirmasi anjir. Pokoknya hati-hati deh, soalnya Marvel sekarang udah kayak jualan spoiler gitu cuy, bukan jualan surprise lagi. Kalau emang gak mau kena spoiler, mending lo yang tahan diri aja dari sosial media, bukan dunia yang harus beradaptasi dengan lo. Jangan lupa subscribe, gue Clip on X, pamit undur diri and I'll come see you next time.